Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini belajar akan kebenaran. Hari ini adalah hari Sabat, hari yang sudah ditentukan Tuhan dari awal pencipta semesta ini. Hari ke-7 dia berhenti untuk memberkati orang-orang yang menguduskan hari Sabatnya. Hari ini tanggal 15. Mana kabarmu, sudah membaca kitab suci? Sudah sampai ke mana baca kitab sucimu? Tahun ini sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Belum. Saya dari 1 Januari kemarin tahun 2022, kemarin tanggal 14 sudah selesai lagi satu kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi sudah ke 148 kalinya saya baca kitab suci ini dengan berurutan selama 21 tahun masuk 22 tahun. Masa puasa juga puasa saya sudah 14 hari dan 15 hari dengan hari ini. Kemarin sudah selesai lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca. Marilah saudara pergunakan waktu-waktu ini supaya saudara membaca kitab suci dengan benar, dengan baik. Banyak di luar sana hanya mencantumkan agamanya, hanya dicantumkan saja, tapi dia tidak memahami. Kenapa dia tidak memahami? Karena dia tidak pernah membaca. Apalagi orang Kristen ini kan gimana ya, saya juga awal dulu seperti itu, karena memang dari kecil kita ini tidak didoktrin seperti itu. Jadi sepertinya membaca kitab suci itu ya sepertinya nggak ada manfaatnya. Baru saya merasakan selama 21 tahun ini full, masuk 22 tahun ini saya baca kitab suci. Jadi tidak pernah berhenti dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai saya bicara ini kan sudah 148 kali. 148 kali mau masuk ke 149. Seperti tahun ini pasti saya habiskan 150-an. Nah, saudara Reno datang tempat ini jangan ngantuk, fokus, dia akan berpoin, catatan, mencatat apa yang saya sampaikan nanti. Perlu sekali pasal-pasal dan ayat-ayat yang mencatat. Hari ini kita belajar bersama-sama lagi terambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai berapa? 22. Silakan dibaca. Keluaran 3 ayat 1 sampai selesai. Adapun Mose, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Mose berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Yahweh bahwa Mose menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Mose, Mose," dan ia menjawab, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakob." Lalu Mose menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Dan Yahweh berfirman, "Aku telah
memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Misraim, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Misraim dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Misraim menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Farao untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Misraim. Tetapi Mose berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Farao dan membawa orang Israel keluar dari Misraim? Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Misraim, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini. Lalu Mose berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Mose, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Yitzhak, dan Tuhan Yakob telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Yitzhak, dan Yakob telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah memindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Misraim. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Misraim, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Misraim, dan kamu harus berkata kepadanya, Yahweh Tuhan orang Efraim telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Tuhan kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Misraim tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Misraim dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Misraim bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Misraim itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Hari ini kita belajar masalah nama. Bayangkan saja Mose ini seorang gembala, terus tiba-tiba disuruh pulang ke Misraim untuk bawa bangsa Israel keluar dari Misraim. Kagetnya ampun-ampun, ya? Kagetnya ampun-ampun. Coba bayangkan saja, berapa tahun jadi gembala Mose? Berapa? 40 tahun. Bayangkan saja di umur 40 tahun dari Misraim, ya. Dari Misraim itu umur 40 tahun. Tinggalkan namanya kerajaan, anak raja loh, ini diangkat jadi anak raja. Jadi anak raja, jadi gembala. Jadi gembala tiba-tiba disuruh ke Misraim untuk keluarkan bangsa Israel dari kesulitan, penindasan. Mose sadar betul-betul dia hanya seorang gembala dan juga tidak bisa bicara. Ya. Pokoknya dia tidak bisa bicara lah. Bagaimana mau bisa bicara tiap hari kan mau ngomong sama siapa? Hanya ngomongin kambing, dombaan gitu aja. Tapi disuruh untuk keluarkan bangsa Israel ini. Hari ini kita bicara nama, kemarin kita bicara pribadi Tuhan.
bahwa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu beda yang disembah bangsa lain. Titik. Nggak boleh tanya itu. Pokoknya beda saja. Saya sudah khotbahkannya hari yang lalu bahwa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu beda yang disembah bangsa-bangsa lain. Karena bangsa lain sendiri pun tidak pernah mengatakan bahwa yang mereka sembah itu bisa kelihatan seperti manusia. Tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah ada. Dan tidak pernah namanya yang disembah bangsa lain itu menampakkan diri, memperlihatkan wujudnya. Sekarang hari ini secara nama Tuhan itu siapa namanya. Ini penting sekali saudara, gitu kan. Penting sekali itu nama. Tapi di luar sana sebelum saya mengenal kebenaran itu, di luar sana setiap kita ngomong masalah nama Tuhan, mereka bilang nama itu tidak penting. Jadi kata-kata ini sudah dari mulut ke mulut, yang miliaran orang seperti itu. Nama itu tidak penting. Yang penting hati saya. Nggak ada tulisannya saudara, tidak pernah saya ketemu. Karena saya 148 kali ini saya baca dari Kejadian sampai Wahyu ini, sudah 21 tahun full itu tidak ketemu. Nama Tuhan tidak penting, yang penting hati saya ke atas, tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada. Ini tidak tahu dari mana asal mulanya kata-kata ini. Saya selidiki, saya teliti firman Tuhan selama 21 tahun ini, bahwa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama Yahweh. Memang tidak ada lagi di dalam kitab suci, itu tidak ada. Yahweh itu juga tidak ada lagi. Adanya di mana? Adanya di kamus, di belakang kitab suci itu yang dicetak oleh lembaga kitab ini. Sekalipun juga ada Yahweh di belakang sana itu, banyak orang yang tidak tahu saudara. Sampai dokter-dokter pun juga tidak tahu kalau ada Yahweh di belakang sana. Ya. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak pernah membaca kitab suci. Tidak pernah saudara. Kalau perlu mereka baca itu ya sudah seada-adanya. Kalau dia khotbah baru dia cari sana, cari sini, ya. Dia bikin konsep, dia khotbah di mimbar, dia pakai kertas, ya. Nanti kalau sudah kertasnya terbang ya nggak tahu lagi mau ngomong apaan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak pernah membaca, ya. Ada pun yang membaca juga, tapi ya saya tidak tahu lah. Apakah dia ngerti gak di dalam itu kalau ada tulisan Tuhan huruf besar semua dengan Allah huruf besar semua? Tidak tahu. Tapi saya tahu, ya, tahun 2000 yang lalu, 21 tahun yang lalu, saya diberikan hikmat oleh Tuhan itu, diberikan pengetahuan akan kebenaran itu, sehingga setiap saya ketemu namanya Tuhan huruf besar semua, itu namanya Yahweh. Di mana Allah huruf besar semua, namanya Yahweh. Hari ini kita belajar bersama-sama. Mari coba kita baca nanti di ayatnya 13. Coba ayatnya 13. Perhatikan ayat 13 di situ. Lalu Mose berkata kepada Tuhan, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Tentang bagaimana kalau mereka menanya tentang nama gitu. Bagaimana ini bangsa Israel kalau mereka nanya tentang nama? Ya, lanjut ke 14. Firman Tuhan kepada Mose, "Aku adalah aku," lagi firman-Nya. Aku adalah aku. Terus, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Terus 15. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun kepadamu." Itulah namaku, itulah sebutanku. Ya.
Kalau orang tidak belajar kitab suci, tidak baca kitab suci dengan benar, dengan baik, dia tidak tahu yang mana nama dan mana gelar. Yang mana nama dan mana gelar. Yang lucu-lucunya lagi, apakah ini disengaja atau tidak disengaja, ya, atau memang tidak tahu? Di lembaga kitab Indonesia atau di kamusnya di sana, nama Yahweh itu ada di pasal berapa? Ayat berapa? Ada? Ayat? 14. Di kamusnya berapa? 14? 14 saudara. Jadi sampai kepalanya jungkir-jungkir, sampai botak-botak, ya, kepala di bawah, kaki di atas, tidak pernah namanya ketemu namanya Tuhan Guru Besarmu. Tidak ada. Tidak pernah ada di 14-nya. Coba tanya di luar sana. Sekalipun dia doktor atau dia profesor atau dia STH, coba tanya. Gitu? Nama Tuhannya yang disembah Abraham, Ishak, siapa namanya? Pasti mereka mengatakan siapa? Aku adalah aku. Itulah namanya. Coba bayangkan aja saudara. Coba tanya di luar sana, doktor maupun profesor, tidak pernah mereka ambil dari namanya 15-nya. Pasti di 14-nya. Ya. Ini luar biasa dungunya. Makanya saya bilang mengatakan itu namanya dokter-dokter dungu, kan begitu. Dungu sekali. Saya pun juga tidak dokter. Kalau saya baca di 14-nya itu keberadaan Tuhan, ya, keeksekusian, kan begitu, ya. Ya, dia ada. Kapan dia ada tidak tahu. Pokoknya dia ada keberadaan Tuhan, ya, di 14-nya. Tapi kalau tanya di luar sana, mereka menjawab dengan serentak, dengan rame-rame gitu, dengan entengnya bahwa nama Tuhan mereka adalah namanya aku adalah aku. Coba gitu. Tidak pernah mereka baca ada kata selanjutnya. Kata ada selanjutnya di ayat berapa? 15. Ayat 15. Nah, 15 ini tidak pernah mau menggubris. Tidak mau. Yang paling lucunya sekarang lagi, dengan seperti saya omong ini, misalkan mereka langsung mencap namanya Yahova. Ini dongo-dongo itu. Yang mengatakan seperti ini orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci. Dari lahirnya sampai matinya juga nggak baca. Tapi nafsunya tinggi betul. Ya, orang-orang seperti itu yang bilang tadi Yehova, inilah orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci. Kalau engkau baca kitab suci 15 itu baru ada namanya Tuhan Guru Besar semua. Makanya di kamusnya sana yang ditulis lembaga kitab Indonesia sana, ya, Tuhan Guru Besar semua adalah ya Yahweh, kan begitu. Ditulis loh lembaga kitab Indonesia. Tapi jutaan orang, miliaran orang memuja nama Yahweh. Coba kalau sampai suatu saat nanti, tiba saatnya nanti, lihat aja akan dia jungkir balikan kolong langit ini yang memuja nama Yahweh itu. Tidak ada pengampunan, ya. Tidak ada pengampunan, ya. Saya baca di YouTube ini, saya bawa terus ini biar orang, kalau sampai orang ini coba dia baca saja, dia nantang sama saya. Itu misalkan ini bernama namanya Gracia Pelo ini, dia mengatakan Bapak Yahweh Bapak Yahweh Genderuwo. Coba bayangkan aja, Gracia Pelo ini kelihatannya dokter, tapi inilah ada dokter-dokter dungu gitu, tapi dia berani mengucap loh saudara. Dia mengajar, saya nggak tahu deh. Pokoknya kalau Gracia itu nggak tahu lah dia agama apa ini. Tapi saya raba-raba saya tahu, ya. Tapi dia tidak bawa agamanya di situ, ya. Dia mengatakan bahwa Yahweh itu genderuwo. Coba bayangkan saja kata genderuwo itu saudara, itu tidak ada pengampunan, itu mati yang kekal itu. Ya, mungkin kalau neraka itu paling di tengah-tengah saudara, ya. Sehingga banyak yang disesatkan. Ya, orang Kristen itu tidak tahu lagi nama Tuhannya, mereka tidak tahu. Ya, tidak tahu lagi nama Tuhan mereka. Siapa nama Tuhan mereka? Paling mengatakan tadi, Yahweh itulah namaku, Elohim itu adalah gelar, saudara. Mereka tidak membedakan nama dengan gelar. Ini orang-orang dungu ini, kan begitu. Ya. Mari kita lihat nanti
kata dungu, kata tolol, ada nanti saya akan baca nanti. Nah, di Yeremia itu kita baca nanti. Orang Israel dibilang mereka itu adalah dungu, tolol, goblok kan begitu. Bodoh sekali mereka ini, tidak mengenalku. Nanti kita telusuri, kita baca, nah, gitu. Ini yang benar-benar luar biasa, saudara. Dokter loh, saudara. Ada yang dokter ke luar negeri, ditanya nama Tuhannya, aku bodoh betul-betul itu. Ya. Malah kalau kita baca namanya Keluaran 3 itu ayat 16, ya, dikasih link atau dikasih benang merahnya ke Wahyu 1 ayatnya 4 maupun 8. Coba baca Wahyu 1, ini dikasih link, dikasih benang merahnya Lembaga Kitab Indonesia itu ke 14 tadi, ayat 14 ke Wahyu 1 ayat 4 dan 8. Coba baca Wahyu 1 dan loncat ke 8. Dari Yohanan kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Kita lihat kan dari situ kan dikasih link sama di situ, ya. Jadi Wahyu itu dikasih link ke Keluaran 3 ayatnya, Keluaran 3 ayatnya 14 gitu, maupun di Keluaran Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Yahweh yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya. Jadi dikasih link di situ, ya, di ayat 14. Sehingga saya mengatakan dari awal, saya membaca kitab suci dari awal dan tahun 2000 itu, bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Ya. Yahweh lah yang jadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah bernama Yesua, dia tidak bernama Yesus, dia tidak bernama Isa, tapi dia bernama siapa? Yahweh Sua, disingkat jadi Yahshua, saudara. Ya. Saya telusuri, saudara, ini firman Tuhan. Ya. Sehingga saya angkat juga namanya Bilangan 14 ayat 21, dikasih link juga di 17-nya di situ, tadi Wahyu dikasih link di situ, baca dulu. Bilangan 14 ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Ya. Hanya aku yang hidup, ya. Kita tahu dari mana dia hidup. Baru saya tarik dikasih link di Wahyu 1 ayat tuh 17, coba baca. Ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun aku dan awal dan aku hidup, saudara. Jadi kalau kita teliti baik-baik benar, saya teliti memang selama 21 tahun itu tidak pernah saya berhenti, ya. Baru saya ngerti gitu loh. Kata hidup itu aku yang hidup. Dia buktikan betul-betul pada waktu namanya disalib, dia bangkit pada hari ketiga, sehingga dia mengatakan di Wahyu sana, aku yang hidup. Siapa ini aku yang hidup? Tidak lain tidak bukan adalah Yahweh itu sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang itu nama Yahweh itu tidak penting, ya, di luar sana lah. Pokoknya orang Kristen itu kalau kita tanya, begitu mereka ngototnya, matanya ngelotot, merah matanya, dia bilang nama itu tidak penting bagi kami, yang penting hati kami ke atas, ya. Coba, ini orang-orang seperti ini, orang yang tidak pernah membaca kitab suci. Padahal kalau kita baca di mana? Di Matitia 10 ayat 22, bagaimana bunyinya? Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ingat? Yang bertahan karena namaku akan namanya selamat. Terus saya cari-cari selama 21 tahun ini, nama itu tidak penting bagi kami, yang penting hati saya namanya ke atas. Tanya orang Kristen, sudah. Orang Kristen itu benar-benar menjawab seperti itu, ya. Sehingga kalau kita baca di sana, mereka tidak kenal Tuhan lagi, tidak kenal lagi. Bagaimana mau mengenal nama mereka tidak, yang mana nama gelar tidak ngerti, kan tidak tahu, ya. Bagaimana mereka tahu kalau mereka ini tidak pernah namanya merendahkan hatinya tadi untuk membaca.
Banyak orang ngotot, kadang-kadang saya lihat ngotot itu, aduh ngototmu kecil dalam hati loh, ya kan? Hanya sekarang saya ini kan kurang lebih lah 50% lah emosi itu bisa dikendalikan. Coba kalau saya tidak mengenal itu ada yang ngotot-ngotot itu saya tumbuk dia paling tidak mati dari orangnya gitu loh. Itu banyak sekali di luar loh yang ngotot loh, ya. Coba kemarin ini kalau misalnya saya dekat namanya Gracia Pelo ini misalnya tak ada itu orang yang nggak tahu, ya. Dia mau ganas kayak apa, woi nggak bagus bener loh. Kalau dia hanya di ruangan sendiri, di pribadi dia tidak di YouTube itu nggak ada masalah loh. Di YouTube itu sudah berapa orang yang dia seret, ya. Di YouTube dia berani loh, ya. Bapak Yahweh Genderuwo, coba dia tulis di judulnya itu di YouTube-nya. Bapak Yahweh Genderuwo. Wah itu jahat sekali manusia itu, luar biasa jahatnya, ya. Coba, ya. Kenapa seperti itu? Karena kitab suci ini mereka tinggalkan, yang mereka baca itu adalah buku Bapak gerejanya. Ada juga di dalamnya, misalnya Keluaran 6 ayatnya 3, coba dibaca. Keluaran 6 ayatnya 3, coba dibaca. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yahweh aku belum menyatakan diri. Tetapi namaku Yahweh belum menyatakan diri, seolah-olah itu terjemahannya yang benar. Terjemahannya yang asli tidak demikian. Tidakkah aku menyatakan diri kepada mereka? Artinya dia sudah menyatakan namanya kepada mereka. Di mana dia menyatakan namanya kepada mereka? Seorang pembaca itu pasti tahu, saudara. Ya, jadi namanya Yahweh tadi Keluaran 3 ayat 15 tidak ujuk-ujuk. Makanya saya mengatakan kemarin, mari kita belajar menganggap pribadi itu Tuhan sebelum dia jadi manusia, sebelum namanya Tuhan Yahweh itu masuk dalam rahimnya Maria, dia sudah menampakkan wujudnya, ya. Dia menampakkan wujudnya, dia menampakkan dirinya, kan begitu, berdasarkan Keluaran Kejadian 1 ayat 26, mari menciptakan segambar serupa, ya. Dia buktikan di mana Kejadian 12 ayat 7, dia menampakkan dirinya kepada namanya Abraham. Hari ini kita bicara namanya di mana? Kalau namanya Kejadian namanya 12 ayat 7, dia menampakkan wujudnya, dia perlihatkan wujudnya bahwa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bermakhluk dan berwujud. Nah, di 15-nya dia beritahukan namanya. 15 ayat berapa? 7, baca. Lagi firman Yahweh kepadanya, Akulah Yahweh membawa engkau pula dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Akulah Yahweh itu yang membawa engkau dari Ur Kasdim, ya, ke tanah Kanaan. Akulah Yahweh yang membawa engkau dari Ur Kasdim, saudara. Ya. Jadi namanya Keluaran 3 ayat 15 itu tidak ujuk-ujuk. Jadi kalau terjemahkannya tadi lembaga itu belum menyatakan namanya, itu benar-benar pembohongan yang luar biasa. Ya. Kalau tidak diteliti dengan benar isi kita, banyak sekali yang saya ketemukan di dalam tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Kitabnya Mose maupun kitab para nabi maupun kitab para rasul atau nama disebut Injil di sana juga banyak sekali yang salah terjemahkannya, ya. Karena sudah saya teliti namanya 21 tahun gitu loh, ya. Jadi dia menyatakan namanya diri 15, kan begitu. Dia menyatakan namanya diri 15. Gelarnya dia nyatakan di mana? Halo? Kejadian 17 baca. Kejadian 17. Jadi kalau Kejadian 15 tadi dia mengatakan Akulah Yahweh itu yang membawa engkau dari Israel, dari apa? Ur Kasdim, ya. Gelarnya di mana? Dia menyatakan gelarnya. Kalau tadi 15 tadi kan nama dan gelar kan. Dia menyatakan gelarnya di mana? Kejadian 17 baca. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa.
hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Akulah Tuhan yang maha kuasa. Itu gelar atau nama? Gelar. Dia menyatakan gelar akulah Tuhan yang maha kuasa. Itu namanya Elsa Sadai, ya. Jadi dia menyatakan gelarnya lengkap sekali di kejadian itu. Dia menampakkan wujudnya, diberitahukan namanya dan gelarnya, saudara. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk di Keluaran 3. Ya. Saya mengatakan saya teliti ini 21 tahun, ya, tanpa berhenti. Ya, coba tanya deh di luar sana ada nggak yang baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu 14 hari? Ya, ini Ibu Ana saja pun ini pembaca loh dulu kawan, suka sekali membaca. Ibu Ana sudah pernah loh 2 minggu dari Kejadian sampai Wahyu. Mau sebulan saja pun belum tuh Bu ya? Ya, belum ya ngaku gitu loh, mendingan ngaku. Nah, tapi kalau saya itu 14 hari loh saudara. Ya. Tahun ini saya bilang 14 hari itu saya baca namanya kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga saya tahu isinya. Ya. Makanya kalau ada yang nantang-nantang saya gelar-gelarnya ece-ece itu, aduh, mending lu duduk diam deh, ya. Daripada nanti lu malu, ya. Jadi dikasih tahu namanya. Ya. Inilah yang tidak dipahami sampai saat ini. Sehingga dikasih tahu nama Tuhan nggak tahu. Coba, pernah saya menanya seorang pendeta yang punya gelar, ada gereja besar betul, saya kejar, ya, saya tanya, Pak, kenapa itu Tuhan huruf besar semua, terus hanya T-nya dan hanya T kecil apa itu? Oh iya Pak, begini. Kalau Tuhan huruf besar semua itu adalah nama besarnya, kalau hanya T-nya itu nama kecilnya, terus kalau namanya T kecil itu hilang. Nah, oke lah, pegang itu ya Pak ya, senang gitu. Kenapa itu? Allah huruf besar semua, terus hanya A-nya saja, dan A kecil. Dia kebingungan saudara. Ini yang punya gelar, dia bingung. Ya, apalagi saya ambil satu pasal dan berbeda ayatnya. Tulisannya di atas bilangnya gini, Tuhan Allah. Di atas itu Tuhan tadi huruf besar semua, di belakangnya A saja, ya, yang lain kecil. Sedangkan di bawah itu, ya, Tuhannya hanya T-nya saja, sedangkan Allahnya itu huruf besar semua. Pada waktu saya arahkan ke situ, itu yang saya bilang sekolah-sekolah itu saudara ya. Itulah yang sekolah-sekolah itu gondol-gondol ijazah tapi tidak tahu, ya, tidak tahu loh saudara. Saya kejar, dia nggak berani ngomong lagi. Akhirnya apa? Jawaban kepada saya apa bilang, Pak, kalau Bapak kurang puas, pergilah ke lembaga kitab Indonesia. Coba, pergilah lembaga kitab Indonesia itu Pak, kan gitu kan? Coba, apakah itu jawaban seperti itu? Ya, mereka tuh punya gelar nggak tahu. Ya, coba sekarang mana dokter mana yang mengatakan itu bahwa yang disembah Abraham, Ishak dan adalah Yahweh? Kagak ada, malah dihujat-hujat. Coba saudara. Terus Tuhanmu siapa? Ya, Allah itu nama atau gelar? Kalau itu adalah Allah gelar, kenapa kau panggil Yesus? Kenapa lu bilang Allah Yesus? Kenapa lu bilang Tuhan Yesus? Ya? Ahli bahasa manapun di dunia ini pasti bilang Tuhan itu adalah gelar. Arti dari kata Tuhan itu yang diyakini dipuja sebagai yang maha kuasa, itu kata Tuhan. Sedang kalau Allah itu adalah nama di kamus kamus yang ditulis oleh ahli-ahli bahasa loh saudara. Tapi kalau Kristen dia bolak-balik. Makanya orang Kristen itu kebanyakan terbolak-balik saudara. Nggak tahu deh otaknya kenapa terbolak-balik. Ditanya nama Tuhannya nggak tahu. Kita repot-repot masalah nama. Coba kalau sudah seperti itu, ya. Pada namanya tadi dikasih tahu maupun juga tadi dia kasih tahu namanya, itulah namaku, itulah sebutkan. Misalnya juga Yesaya 8 ayatnya berapa? 28, coba baca. Yesaya 42 ayat 8. Ini dikasih tahu namanya loh. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Aku ini Yahweh. Coba saudara,
Kalau kita baca dari atas itu keseluruhannya, ya, itu dinubuatkan bahwa Yahweh nanti akan menjadi manusia, saudara. Makanya kalau kau baca nanti dari 40, 41, 42, 43 itu Yesaya itu jangan diputus sampai 44. Ya, jangan diputus. Kalau engkau baca berurutan, baru engkau sadar, benar bahwa dia adalah Yahweh, itu tidak ada yang lain. Kalau di luar sana kagak ngerti. Ya. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena sudah dikunci di dalamnya. Ada pasal, ada ayatnya. Bangsa-bangsa itu tidak pernah akan mereka menang hukum sampai kapanpun. Gitu? Jangankan lo ini bangsa-bangsa ini, bangsa pilihannya, biji matanya, kekasihnya. Sampai sekarang ini pun juga penyesatan demi penyesatan. Bagaimana sih? Ya, kenapa saya mengatakan sampai saat ini bangsa Israel ini belum mengenal, belum berseru kepada nama Yahweh, ya? Karena bait sucinya belum ada, kabutnya hilang, saudara. Ya? Kenapa kabutnya itu hilang? Kenapa bait sucinya itu hancur? Ada jawabannya. Ya? Saya punya pasal dan punya ayat. Kenapa hancur seperti itu? Karena tidak mengenal Yahweh lagi, tidak berseru lagi kepada namanya Yahweh, punya ayat dan punya pasal. Ya. Kenapa saya miliki? Karena setiap hari saya baca dari Kejadian sampai Wahyu 2 minggu. Coba bayangkan aja deh, ya, mau nantang itu, ya. Kan dia mengatakan bahwa Yahweh namanya. Begitu juga lah Yeremia. Ya, jadi Yesaya tadi dia kasih tahu namanya, Yeremia juga dikasih tahu namanya juga. Ya. Ini zaman Yeremia ini, saudara. Nanti kita lihat di Yeremia, nanti kita baca urut-urut Yeremia ini, saudara. Karena zaman Yeremia ini bangsa Israel luar biasa jahatnya. Luar biasa jahatnya. Jahat betul-betul, ya. Mereka tidak pedulikan lagi nama Yahweh, itu tidak peduli lagi masa bodoh dah, pokoknya nggak peduli gitu kan. Coba baca Yeremia 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Yahweh. Bahwa namaku ini Yahweh, sudah. Coba kalau saya mendengar seperti itu, tidak memanggil nama Yahweh lagi, waduh, itu benar-benar sedih, benar-benar, saudara. Sedih, ya. Sekali ini aku kasih tahu lagi bahwa namaku adalah Yahweh. Kenapa seperti itu? Karena zaman Yeremia ini, kan Yeremia berusaha, saudara, sampai jungkir, saudara. Yeremia ada pengikutnya nggak? Halo, punya pengikut nggak Yeremia yang tegas? Tidak ada. Yeremia itu nama nabi benar nggak? Nabi benar, saudara. Ayahnya Yeskiel itu siapa namanya? Hilkia itu jabatan apa? Imam besar zaman raja siapa? Yosia, saudara. Jadi anak ini bukan anak-anak sembarangan, bapaknya saja pun imam besar. Ya. Dia jadi nabi itu masih muda belia, saudara. Coba, ya. Saya kasih tahu lagi sekali ini bahwa namaku Yahweh. Kenapa pada waktu itu dia kasih tahu namanya? Karena sudah meninggalkan namanya Yahweh. Begitu jahatnya mereka ini, ya, bahwa namanya ya. Jadi kalau engkau tidak berseru kepada nama Yahweh, kira-kira bagaimana? Ya. Yoel 2 ayat 32 bagaimana bunyinya? Ya. Yoel 2 ayat 32 bunyinya begini. Coba. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Itu kalau namanya Yoel kira-kira itu bicara namanya sudah akhir zaman atau awal zaman itu? Bicara akhir zaman, saudara. Ya, yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Kalau engkau tidak berseru ke nama itu, kira-kira diselamatkan enggak? Ya. Makanya kalau engkau baca Mazmur 91 ayatnya 14 16. Mazmur 91 ayat 14 16.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau engkau kebaca keseluruhan itu, kalau memang hanya 16 ayat, apa di atas? Ya, sekalipun reba 1000 sebelah sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tidak akan menimpamu. Ya, ini ada jaminan. Ya. Karena dia mengenal akan aku, maka aku akan jamin, saudara. Ya. Jadi memang dia buktikan betul-betul ya. Ya. Ini ada corona. Corona ini kan seluruh dunia kan? Corona ini seluruh dunia enggak? Seluruh kolong langit ini kan sudah namanya corona, sampai namanya Israel kena nggak corona? Tidak pernah ada yang luput lagi ya di kolong langit ini kena corona, sampai namanya Itali, pusat namanya Kristen di Itali ini namanya Katolik itu sampai menyerah pada waktu itu, sudah sampai angkat tangan ya, sudah ratusan ribu orang mati. Pada waktu mereka itu mati itu sebelum mati mereka berseru kepada namanya Yesus kan? Pada waktu mereka berseru kepada nama Yesus itu ada tanggapan enggak? Atau di seluruh kolong langit itu pada waktu mereka berseru-seru itu ada tanggapan enggak? Tidak ada, termasuk juga Israel kena, saudara, corona. Ini harus renungkan. Coba baca Mazmur 99 ayat 6. Mose dan Aharon di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Yahweh dan Ia menjawab mereka. Menjawab mereka, saudara. Ya. Pada waktu mereka menseru kepada nama Yahweh, Tuhan menjawab, saudara. Dia buktikan sekarang ini di seluruh kolong langit. Tidak ada jawaban lagi. Mati konyol sekian orang, ya. Jutaan orang mati itu dia perlihatkan betul-betul kedahsyatnya, ya. Bagaimana sudah diperintahkan kepada namanya di Taurat itu? Keluaran 9 ayat 16, coba dibaca. Keluaran 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Supaya namaku ini dimasukkan seluruh dunia. Gue biarkan lo nih, Farao, ya. Gue biarkan, sebenarnya dari kemarin-kemarin udah saya mati, Indo ini saya mati supaya aku perlihatkan kedahsyatanku, kemuliaanku, supaya namaku ini dikenal seluruh dunia. Sekarang ini tidak dikenal lagi, saudara. Ini kejahatan kan? Sekarang mereka tidak serukan namanya, tidak dikenal, itu kejahatan kan? Jahat luar biasa, saudara. Ya? Ini ditulis, dicatat di Hakim-Hakim 3 ayatnya 7 dibaca. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Ya? Begitu jahatnya bangsa ini melupakan Yahweh. Nah, kalau kau sudah melupakan Yahweh tadi, akibatnya apa? Hidup atau mati? Ya, coba kau baca namanya Ulangan 6 ayatnya 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Ya. Ingatlah baik-baik, jangan sampai melupakan namanya Yahweh yang membawa engkau dari tanah Misra. Itu Keluaran berapa? 20 ayat 1 dong, coba baca Keluaran 20. Itu kan 10 hukum Taurat kan? Coba. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. Inilah yang diulangin namanya diwanti-wanti, dan namanya Ulangan 6 ayat 12. Ayat 12 sudah ada diwanti-wanti supaya jangan kamu melupakan namanya Yahweh yang membawa engkau dari Misraim. Akulah Yahweh yang membawa engkau dari Misraim.
Misraim. Sedangkan Kejadian tadi namanya 15, dia bilang akulah Yahweh yang membawa engkau dari Ur-Kasdim. Nah, kalau sampai engkau melupakan Yahweh, nanti akibatnya apa? Mati. Baca Ulangan 8 ayatnya 19-20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Yahweh di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Kamu akan mati, ini kan sudah dicatat oleh namanya Torah, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tercatat dah, memecah rekor dunia, ya. Zaman namanya Perang Dunia Kedua, namanya Holocaust yang mati berapa orang Yahudi? Ada 6 juta orang, saudara, dibantai 6 juta orang. Pada waktu mereka dibantai itu 6 juta orang itu apa berseru kepada nama Yahweh enggak? Tidak berseru kepada nama Yahweh, berseru kepada nama siapa? Adonai atau Hasem. Apakah ada jawaban pada waktu itu? Tidak ada jawaban, saudara. Kalau engkau baca kitab suci dengan rendah hati di dalam, sudah berulang-ulang ini bangsa ini, apalagi hakim-hakim, ya. Pada waktu mereka sudah terjepit dan lain sebagainya, mereka berseru kepada nama Yahweh, ditolong lagi. Habis itu mereka tinggalkan Yahweh lagi, akhirnya mereka terjepit lagi, sudah mati konyol, mereka berseru kepada. Berapa kali kata berseru di namanya hakim, saudara, ya? Berapa, saudara? Ya. Makanya saya mengatakan dulu, biarpun saya di gereja yang begitu besar jemaah, saya tinggalkan, saudara. Apakah selode itu dia menjamin kau selamat gak? Dia tidak pernah akan menjamin lo selamat, saudara. Justru selode itulah akan mengekang kau di situ, gak bisa keluar. Lo tidak akan keluar di situ, ya. Tidak bakalan engkau keluar di situ, saudara, ya. Tidak bakalan engkau langgar nanti. Ya, peraturan-peraturannya lo nggak akan langgar, lo dicoret, ya, dikeluarkan dari jemaat. Nah, kalau kau dari pendeta lo dikeluarkan, dipecat, saudara, ya. Ingat baik-baiklah, saudara, ya. Ini ada ancamannya. Kalau sampai kau lupakan itu pasti mati, saudara. Baca Yeremia 2 ayatnya 6 dan 8. 6 dan 8. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Yahweh yang menuntun kita keluar dari tanah Misraim, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekang rumput, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Yahweh. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Bernubuat dengan Baal, saudara, mereka tidak menanya lagi. Yang memimpin di padang pasir, mereka tidak tanya lagi, mereka tidak kenal lagi. Coba bayangkan aja, saudara. Makanya kalau Yeremia 8 ayat 3, apa katanya? Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah lebih suka mati ya bangsa yang jahat ini daripada mengenal aku. Lebih suka mati kok mereka ini, ya? Makanya Yeremia itu, kalau kau baca Yeremia berapa pasal? 52 pasal, saudara, ya. Jadi saudara harus tahu. Kalau Yesaya berapa pasal? 60-an. Susah banget sih, ya. Jadi baca, saudara. Kalau baca itu jangan sampai dari lahirnya sampai mati nggak pernah habis-habis, ya, atau nggak jenggot sama sekali. Kalau minggunya cepat betul, minggu saja pun sudah salah, saudara. Ya. Itulah orang-orang tidak baca. Ya, kalau engkau baca, nggak akan mau itu, saudara. Ya. Nanti akan datang saya bicara lagi itu masalah tempat ibadah, ya. Nanti kita coba selidiki lagi kasus hari ini itu masalah nama, saudara. Bangsa yang jahat itu lebih suka mati loh, katanya. Lebih suka mati. Mereka siap mati. Loh, begitulah sekarang ini. Kita bicara
bicara Yahweh langsung matanya melotot, saudara. Ini yang melotot sudah saya tahu. Yang kadang-kadang mukanya uram itu saya tahu ini nggak pernah baca ini, ya, nggak pernah baca. Karena memang mayoritas itu hampir 99% di luar sana nggak baca. Kalau minggu dia datang, dia bawa kita sucinya, saking pendetanya dia kan buru-buru pendetanya nih, khotbahnya dia kan paling setengah jam kan. Karena kalau lebih dari 1 jam kan dia sudah mulai ngantuk, bosan katanya lama betul pendetanya. Coba bagaimana sih orang-orang di luar sana seperti itu, saudara? Bosan katanya, ya. Akhirnya apa? Jadi ibadahnya 1 jam, dia nyanyi-nyanyi sampai mungut-mungut tadi itu, perpuluhan lah, persembahan lah, ya. Terus nyanyi-nyanyi, akhirnya dia khotbahnya, pendetanya juga bla 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 bla, dia pakai konsep, habis itu pulang, nggak ada apa, saudara, ya. Habis itu dia taruh lagi kitab sucinya, nggak pernah dia buka. Ya. Bagaimana dia mau mengenal Yahweh ini yang menggenggam nyawanya? Coba, kalau engkau hanya diam saja tidak menghujat itu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau kau sudah menghujat lagi, wah saya tidak tahu deh. Ya. Bukan nama Yahweh lagi engkau masukkan, malah nama lain, saudara. Ya. Kalau orang-orang besar seperti namanya nabi-nabi, seperti namanya Daud ini kan orang-orang besar, ya. Suruh serukan nama Yahweh dari pagi sampai sore. Ada firmannya enggak? Nah, Mazmur 113 baca. Dengarin itu Mazmur 113. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari. Disuruh masukkan nama ini supaya dikenal sampai selama-lamanya. Sekarang nggak ada, saudara, malah nama ilah lain yang mereka dengung-dengungkan. Coba kan, nama ilah lain lagi mereka pelesetkan. Coba, ya. Kalau ditanya ini Allah nama atau gelar, coba abu-abu. Ini kan konyol sekali nih, ya. Kasihan betul-betul mereka ini yang miliaran orang ini, coba, ya. Kalau mereka baca dalam kitab suci, di dalam nabi-nabi ini yang luar biasa, nggak ada pengikutnya, saudara. Nabi Elia itu nabi benar nggak? Ada pengikutnya nggak Elia? Tidak ada pengikutnya, tidak ada. Sampai dia naik bulat-bulat, saudara, nggak pernah mati, namanya Elia. Siapa yang naik bulat-bulat selain Elia? Henok, saudara. Henok itu dia bergaul dengan Tuhan, orang-orang benar, saudara. Ya, nggak ada, saudara. Ya, coba kalau saya ngomong seperti itu, ya, mulai kalau lihat dia nggak ada gelarnya, nggak usah katanya. Mendingan yang punya gelar. Cobalah lihat dokter katanya. Aduh, sedih banget lihat seperti itu. Ahli-ahlinya katanya, biarkan ahli-ahli mereka lah di mimbar ini. Terus jemaatnya ngang-ngang. Jadi ahli-ahli itu yang menjamin mereka masuk surga. Ada firman enggak? Ya. Tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada. Yang benar itu apa? Imam 18:5 ayat. Imam 18 ayat 5 apa bunyinya? Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Orang yang melakukan firman itu orang yang itu bicara kelompok atau sudah pribadi-pribadi? Sudah pribadi, saudara. Ya? Kalau dia bilang biarkan mereka ahli-ahlinya, dia sendiri tidak pernah mau menyenggol kitab suci. Akhirnya apa? Disesatkan, saudara. Makanya begitu juga lah kisah para rasul, namanya 10 ayatnya 35 apa bunyinya? Lama ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari bangsa manapun, dari orang manapun yang mengenalkan kebenaran itu orang yang salah. Kebenaran itu yang dimaksud Injil atau namanya Taurat. Halo. Yang dia katakan kebenaran itu adalah namanya Taurat, saudara. Taurat itu, makanya dia bilang aku datang itu 1 iota. Makanya Roma 2 ayat 14-15 bunyinya kayak apa? Roma 2 ayat 14-15.
Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Torah oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Torah, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Torah, mereka menjadi hukum Torah bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Torah ada tertulis di hati mereka, saudara. Itulah yang diselamatkan. Bukan ada gedungnya, bukan ada dokternya di depan, saudara, bukan. Waktu dia datang di bumi ini, dia pilih dokter-dokter atau nelayan? Yang membunuh dia itu dokter atau nelayan? Yang membunuh sekarang pembunuh juga dimiliki dokter atau orang biasa? Dokter juga menyimpang dalam kebenarannya. Taurat itu tidak berlaku lagi. Siapa yang mengajarkan ini? Orang biasa atau dokter-dokter? Coba bayangkan aja mereka melawan Tuhan loh. Mereka melawan namanya Yahweh ini, ya, karena mereka tidak kenal juga loh ya, tidak kenal. Akhirnya mereka pablasan lagi. Padahal dia bilang, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. Satu titik, satu yotas, meningkat langit dan bumi itu lenyap daripada namanya satu titik Itu kalau namanya sahabatnya mereka tinggalkan itu kira-kira satu titik atau berkata-kata. Ya. Itu sudah kalimat. Kalau dia bilang satu titik saja pun meninggal langit dan bumi. Bagaimana kalau kalimat ini lu hilangkan? Namanya Yahweh tidak dikenal, sahabatnya mereka tidak mau, ya, mereka bikin ibadah baru sendiri, ya. Pondok daunnya mereka nggak mau, mereka ibadah sendiri, namanya Natalnya. Coba antara Natal sekarang ada dokter satu, dokter yang lain kira-kira sama nggak? Ya, coba kan? Ada lagi dokter dari sana NTT ini kan, ya. Weh, dulunya juga fanatik banget dia juga, yang satu ini fanatik betul. Ya, masalahnya Trinitasnya, masalahnya Natalnya. Tapi lama-lama dia sadar baru dia bilang bahwa Natalan itu namanya tanggal 25, namanya hari Dewa Matahari, saudara. Tapi kalau di sini supaya tidak kehilangan juga pengikutnya tadi, tidak kehilangan namanya perpuluhannya, dia mati-matian dia ambil dari Lukas, saudara. Dia ambil Lukas, dia geser sendiri, dia pakai tafsirannya sendiri sama dia, ya kan? Dia geser-geser sendiri, dia jadikan sendiri namanya tanggal 25 Desember. Saya kan sudah bilang 21 tahun, ya. Yang baca ini kan dari Kejadian sampai Wahyu hanya 2 minggu, tidak ketemu. Nah, kalau seperti itu jadinya apa? Kira-kira Tuhan senang nggak itu? Atau Tuhan murka? Ya? Ingat baik-baik apa yang dilakukan namanya Yerobeam mengganti hari-hari raya itu di mana? Satu raja-raja 12, saudara. Satu raja-raja 12 itu Yerobeam mengganti namanya hari raya. Akibatnya apa? Yerobeam itu bagian mana? Bagian utara. Akhirnya utara itu lenyap nggak? Habis nggak? Sampai saat ini. Jadi kerajaan utara itu sampai saat ini inilah yang mereka berdiaspora seluruh dunia, saudara. Coba terpencah-pencah seluruh akibat melawan namanya ketentuan Tuhan. Lanjut. Ya. Yeremia 2 ayat 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan ilahnya, meskipun itu sebenarnya bukan ilah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Mana kita terus telusuri dengan mereka menukarkan kemuliaan, menukar nama Yahweh ini, kan mereka gantikan nama lain ini, ya. Yeremia 2 ayat 32. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Begitu lamanya melupakan aku ini, mereka ini tidak mengenal aku lagi. Zaman Yeremia, saudara. Zaman Yeremia ini, ya, Israel masih ada atau dihancurkan? Hancur. Siapa yang menghancurkan?
Raja siapa? Namanya Nebukadnezar. Saudara, ini peringatan. Terus Yeremia 3 ayat 21. Dengar di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Yahweh Tuhan mereka. Ya. Yang nangis-nangis itu siapa? Akibatnya apa? Karena melupakan nama Tuhan. Saudara, dikejar-kejar, saudara, dibunuh dan lain sebagainya. Apakah Yeremia itu tidak diperingatkan gitu loh. Terus diperingatkan gitu kan. Ya. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bangsa yang tolol dan bodoh ini, Yeremia 5 dan 21 supaya lengkap. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Bangsa yang tolol ini susah benar-benar, bodohnya, tololnya ini susah banget ya. Dikasih tahu berulang-ulang kok ngeyel gitu loh. Ngeyel banget bangsa ini. Kenapa sih bangsa ini? Kurang apa lagi bangsa ini kan gitu kan? Ada Tauratnya, ada perintahnya. Berulang-ulang dinasehati, tidak mau gitu. Makanya kalau kita baca tadi Hakim-Hakim 3 ayat 7, bangsa itu begitu jahatnya melupakan nama Tuhan mereka. Yeremia 9 ayat 3. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Yahweh tidak telah mereka kenal. Mereka dari apa? Melangkah dari kejahatan ke kejahatan, melupakan namanya. Luar biasa saudara. Jahatnya demi kejahatannya luar biasa, mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi saudara ya. Akhirnya akibatnya hancur-hancuran, digaruk habis. Yeremia 9 ayat 6. Ini benar terjadi loh saudara sampai saat ini loh ya. Dengar mereka, tiap kita ngomongin mereka membuang mukanya, mereka begitu nafsunya. Saya juga nafsu loh sebenarnya. Kalau saya ngomong masalah itu, kalau saya lihat nafsu mereka kayak nafsu gitu, aduh, sepertinya mau kembali seperti semula. Itu orang mau sampai berkelahi